Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya sayangi seluruh masyarakat warga Kabupaten Blora dimanapun berada, baik di Kabupaten Blora atau di luar Kabupaten Blora. Sebelum saya menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Blora, saya mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional pada hari ini tanggal 1 Mei 2020. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, marilah kita bersyukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan sehat, dan mari kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini, saat ini dalam kondisi sakit, mudah-mudahan untuk bisa sembuh, sehat kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Bapak dan Ibu, seperti biasa kami akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Blora. Namun sebelumnya, saya selalu mengingatkan bahwa virus ini, virus COVID-19, tidak atau belum ada obatnya. Itu yang paling penting Bapak dan Ibu. Sehingga obatnya adalah kita harus memutus rantai penularan virus ini. Caranya dengan apa? Dengan harus berdisiplin. Disiplin diri kita sendiri, disiplin lingkungan dan sebagainya. Kita harus jaga jarak. Ini selalu kita ingatkan di TV, Pak Presiden, semuanya mengingatkan. Jaga jarak. Kemudian tidak berkerumun, kemudian memakai masker kalau keluar rumah, tidak berpergian, cuci tangan dengan sabun, kemudian bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ada di luar kota, yang merantau, saya ingatkan kembali untuk tidak mudik, untuk tidak pulang ke Blora. Ini kita memantau perkembangannya virus corona ini berkembang di Kabupaten Blora. Ini ada indikasi dibawa dari luar. Nanti akan dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Untuk itu saya harapkan saudara-saudara yang saya hormati, saya cintai, untuk tidak mudik ke Blora. Sayangilah keluarga Anda di Blora. Sayangilah diri Anda sendiri, dan sayangilah keluarga-keluarga kita yang tercinta di sini. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, nanti untuk perkembangan virus corona biar dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian saya didampingi juga Dinas Perdagangan untuk menyampaikan bagaimana harga di bulan suci Ramadan ini. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Lurah, Kepala Desa, Camat, Forkompinda, seluruhnya, Karang Taruna dan semuanya yang sudah bahu-membahu untuk membangun posko di desa masing-masing, untuk memantau saudara-saudara kita yang baru pulang, isolasi mandiri dan sebagainya. Inilah bentuk asli dari masyarakat Blora, masyarakat Indonesia, adalah gotong royong. Jangan semuanya diserahkan pada pemerintah. Pemerintah tidak mampu kalau melaksanakan tugas ini sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih dan terus digalakkan gotong royong seperti ini. Ada mandiri atau isolasi mandiri, jangan juga diserahkan semuanya kepada pemerintah kabupaten. Mari, apa yang kita bisa lakukan di desa, di kelurahan, lakukanlah secara mandiri, secara gotong royong. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan juga banyak terima kasih kepada donatur yang telah menyumbangkan baik barang
maupun yang lain, ya, moral dan sebagainya, baik kepada posko gugus tugas yang diserahkan kepada kami di sini. Jadi kami hanya menerima gugus tugas ini, hanya menerima dalam bentuk barang. Kemudian ada juga yang hanya melaporkan pada kami. Jadi ke gugus tugas hanya melaporkan, kami sudah menyerahkan bantuan ke masyarakat di sekitar tempat tinggalnya atau di tempat-tempat umum. Juga kami catat. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan mohon untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti ini untuk terus dilaksanakan. Mungkin demikian Bapak dan Ibu semuanya, ya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya dari Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan kita selalu bermohon pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Tuhan selalu melindungi kita, dan semoga Tuhan juga memberikan jalan yang terbaik agar virus corona ini cepat pergi dari bumi Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh warga masyarakat Blora. Kami selaku Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora akan menyampaikan perkembangan harga kebutuhan pokok sampai hari ini. Yang pertama, bahwa harga kebutuhan pokok masyarakat relatif stabil, bahkan ada penurunan untuk beberapa bahan kebutuhan pokok. Antara lain, gula mengalami penurunan sebesar 1% menjadi Rp16.750 dibandingkan harga sebelumnya. Daging ayam broiler mengalami penurunan sebesar 4% menjadi Rp27.000. Kemudian telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 3% menjadi Rp19.000. Namun ada kenaikan untuk minyak goreng curah. Ada kenaikan sebesar 5% menjadi Rp11.500. Selanjutnya, stok barang pokok sangat cukup, antara lain beras. Persediaan ada 63.451 ton. Dengan konsumsi sebesar 5.000 ton, artinya ini bisa cukup sampai di bulan Desember. Kemudian gula ada persediaan sebesar 1.342 ton, dan minyak ada sebesar 34.238 ton. Nah, terkait dengan hal itu, harapan yang kami sampaikan, yang pertama, Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, karena pemerintah akan menjamin ketersediaannya. Selanjutnya, belilah barang seperlunya, tidak usah berlebihan, yang akan menimbulkan kepanikan masyarakat. Selanjutnya, mulailah hidup hemat, karena kita tidak bisa memprediksi secara pasti wabah ini akan berakhir kapan. Dengan hemat mungkin kita akan bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, kami mendorong Bapak Ibu untuk peduli dengan lingkungan sekitar, terutama masyarakat kita yang kurang mampu agar dibantu, khususnya orang-orang yang mampu untuk membantu lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, jangan membuat konten di media sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya terkait dengan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang kita lakukan, kita bisa melalui wabah ini dengan cara aman dan bisa melaluinya dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, khususnya warga Blora yang kami cintai dan kami banggakan, saya dari tim kesehatan akan melaporkan perkembangan
COVID sampai hari ini di Kabupaten Blora. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tadi malam kami sudah menerima surat dari Laboratorium UNS Surakarta. Hasilnya adalah ada penambahan positif COVID-19 secara laboratorium PCR. Satu di wilayah Kecamatan Blora. Yang kedua di wilayah Kecamatan Cepu. Saya ulangi, ada 2 tambahan kasus terkonfirmasi positif, yaitu 1 dari Blora, yaitu dari indeks kasus pertama yang meninggal setelah kita tracing, walaupun rapid testnya negatif, ternyata kita swab positif. Ini tenaga medis kita. Kemudian yang kedua dari Cepu, positif, yaitu dari Jakarta, Desa Kentong, dan PCR-nya positif. Jadi jumlah total sampai hari ini terkonfirmasi positif sebanyak 3. 1 meninggal, 2 dalam hal ini masih baik, masih diisolasi mandiri. Kemudian saya laporkan lagi, tadi pagi kita mendapatkan 1 PDP meninggal, warga Singget Kecamatan Jati, yang dirawat di rumah sakit di Kabupaten Purwodadi. PDP meninggal, sudah di swab 2 kali, kita belum tahu penyebabnya, kita juga harus bersabar apakah nanti positif apa tidak. Kita berharap itu tidak positif. Kemudian saya laporkan juga jumlah rapid test reaktif, ya, rapid test reaktif sebanyak 13 yang tercatat, dan berarti yang 1 sudah keluar hasilnya positif lab, berarti tinggal 12. Dari 12 itu 8 adalah dari warga Magetan, dari Temboro. Yang ini sedang dalam proses pengambilan swab. Kita berdoa mudah-mudahan tidak positif, gitu ya. Ini jadi swabnya masih nunggu. Sekali lagi Bapak Ibu, sudah disampaikan Pak Sekda, tolong sebaiknya yang mau pulang, yang mau mudik ditunda dulu. Warga Temboro Magetan yang sudah datang ke Blora dan sudah kita rapid sekitar 130. 8 orang rapid tesnya reaktif. Itu saja yang saya tambahkan. Tetap waspada, tetap tenang, ya, jangan takut berlebihan. Karena takut berlebihan justru akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Juga tidak perlu terlalu menstigma orang yang keluarga yang sakit atau korban. Mereka bukan penjahat, mereka tidak aib loh ya. Mereka semua korban. Itu bisa menimpa pada kita semua. Tidak boleh kita untuk mendiskriminasi mereka. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin ada banyak pertanyaan. Silakan rekan-rekan wartawan ataupun teman-teman yang hadir di press release ini, monggo, yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang tidak saya mohon maaf. Silakan. Mau tanya Pak, Ya. terkait pasien yang positif, yang hasil tesnya positif 2 orang, itu kan informasi sudah isolasi mandiri. Bagaimana tindak lanjut penanganan selanjutnya Pak? Oke ya, terima kasih ya. Jadi memang yang 2 positif baru ini sudah isolasi mandiri. Sudah pernah kita isolasi di rumah sakit, karena kondisinya membaik, dipulangkan, diisolasi mandiri. Memang SOP-nya begitu. Tindak lanjutnya adalah
dalam 10 hari sampai 14 hari setelah pengambilan swab terakhir akan kita swab lagi. Akan kita swab lagi, akan kita periksa lagi. Kalau belum dinyatakan sembuh 2 kali swab berturut-turut negatif, orang ini tetap diisolasi. Sekali lagi, akan kita isolasi sampai keluar lab negatif 2 kali berturut-turut. Jadi Bapak Ibu tenang, yang tetap masyarakat penderita akan kita isolasi, tolong tetap dibantu, diberikan motivasi termasuk keluarganya, dijaga. Isolasi mandiri adalah tidak apa-apa karena kondisinya baik. Keluar rumah kalau tidak penting jangan ya, tetap di situ. Ya, kita tidak boleh berdekatan, apalagi berjabatan ya. Saya rasa itu, kecuali nanti ada perkembangan akan kita pantau dalam menunggu swab berikut ini. Kalau ada perkembangan tentunya akan kita rujuk di rumah sakit. Tapi kalau tidak, memang SOP-nya bisa diisolasi mandiri walaupun itu PDP positif. Begitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Izin tanya Bapak, untuk ada satu yang positif itu kan awalnya kan rapidnya kan negatif. Ternyata hasilnya kan sekarang positif lah, itu apakah sebelum rapid negatif itu hanya sekali di rapid atau 2 kali Pak? Oh oke. Terima kasih. Ya saya tak buka kerpean dulu ya. Baik, memang waktu tenaga medis ini rapid pertama negatif. Justru PCR-nya atau swab-nya positif. Dari teori yang kami baca, bahwa ada kemungkinan infeksinya sudah menuju ke sembuh. Ini yang positif baru. Biasanya ini sudah di hari ke-21 atau 28. Ya, kemarin mungkin yang negatif IgM-nya. Ya, jadi PCR-nya positif, bisa kalau menurut teori yang kami baca, infeksi menuju sembuh, mudah-mudahan begitu, karena sudah cukup lama, ini di hari 21-28. Tapi tetap akan kita pantau Mas, nanti ada data terakhir, dia di swab tanggal berapa, nanti kita 10 hari berikut akan kita swab ulang. Sekali lagi, kalau dia dinyatakan sembuh, setelah di swab, hasil dinyatakan negatif 2 kali berturut-turut, tidak hanya sekali, 2 kali, begitu ya. Jadi tenang, tidak masalah. Ada lagi? Ya. Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi. Ya. Izin Bapak, tentang kesiapan Bakti Padma yang sering ditanyakan kemarin waktu terutama yang khususnya untuk Temboro itu seperti apa Bapak? Apakah sekarang kan belum apakah dijemput atau gimana atau langsung? Terus yang kedua tentang kesiapannya Bakti Padma sendiri Bapak. Makasih Bapak. Oke, terima kasih. Ya, sudah saya sampaikan tadi, karena semakin banyak yang rapid test reaktif atau positif, ada 8 kebijakan Bapak Bupati dan Pemda sudah kami mengusahakan khususnya yang ke-8 warga yang dari Temboro Magetan yang rapid positif nanti akan kita rawat di klinik Bakti Padma. Ya, mudah-mudahan besok Senin sudah siap semuanya karena sudah kita siapkan mulai kemarin. Ya, mudah-mudahan siap. Begitu. Untuk mungkin ada pertanyaan tadi isolasi untuk rekan medis karena memang sudah terbukti 1 positif. Tadi Pak Sekda juga sudah menyiapkan hotelnya, sudah kita siapkan ya, baik di Blora maupun di Cepu sudah siap ya. Jadi begitu, mudah-mudahan besok Senin klinik Bakti Padma sudah siap menerima pasien, khususnya yang rapid positif dari Magetan, supaya dapat kita pantau, kita awasi dengan baik dan menunggu untuk kita swab, karena itu harus kita lakukan swab biar tahu diagnosa pastinya. Itu ya Pak, ada yang lagi? Cukup, saya rasa begitu. Terima kasih. Sekali lagi tidak usah takut berlebihan. Mereka yang dinyatakan positif 2 ini kebetulan sudah isolasi mandiri di rumah masing-masing ya. Tapi tolong tetap diawasi. Kalau di rumah 1 kamar sendiri, walaupun
dengan keluarga, tidak boleh berdekatan, tidak boleh berjabat tangan, tetap memakai masker, tetap cuci tangan, gitu ya. Ini yang pesan saya. Untuk keluarga yang lain, tetangga, warga, sekali lagi, jangan terlalu takut berlebihan. Ini tidak baik. Nah, ini mendiskriminasi tidak baik. Mereka justru kita beri support, beri dukungan untuk memberikan semangat. Saya rasa angka kematiannya masih di bawah 10%, 8-9%. Kita data di Indonesia 92% sembuh. Jadi itu harus kita beri semangat yang sakit ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.